Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummahatul Hafizah dengan NPM 2110070120046. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas epidemiologi penyakit tidak menular dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arifman, SKM MKes, dengan judul Epidemiologi Usia Lanjut. Pengertian epidemiologi usia lanjut adalah tahap akhir siklus hidup manusia, merupakan bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat dihindarkan dan akan dialami oleh setiap individu. Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Contoh penyakit yang sering diderita oleh penderita usia lanjut diantaranya, yang pertama penyakit muskuloskeletal atau penyakit sendi dan tulang, seperti osteoartritis gout, rematik, osteoporosis, dan osteopenia. Yang kedua, saluran pernapasan seperti bronkitis kronis dan asma. Yang ketiga, metabolik seperti diabetes mellitus, obesitas, dan hipertiroid. Yang keempat, gangguan kulit seperti gatal, gampang alergi makanan. Yang kelima, katarak. Selanjutnya, perubahan pada usia lanjut. Yang pertama, perubahan fisik. Sebagian besar perubahan fisik pada usia lanjut terjadi ke arah yang memburuk. Proses dan kecepatannya sangat berbeda untuk masing-masing individu. Perubahan fisik pada lansia ini meliputi perubahan penampilan, perubahan bagian dalam tubuh, perubahan fungsi fisiologi, panca indera, dan perubahan seksual. A. Perubahan sel dan ekrasel. Pada lansia mengakibatkan penurunan tampilan dan fungsi fisik. Lansia menjadi lebih pendek akibat adanya pengurangan lebar bahu dan pelebaran lingkar dada dan perut, dan diameter pelvis. Yang B, perubahan kardiovaskular, yaitu pada katup jantung terjadi adanya penebalan dan kaku, terjadi penurunan kemampuan memompa darah, elastisitas pembuluh darah menurun, serta meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer sehingga tekanan darah meningkat. Yang C, perubahan sistem pernapasan yang berhubungan dengan usia yang mempengaruhi kapasitas fungsi paru, yaitu penurunan elastisitas paru. Otot-otot pernapasan kekuatannya menurun dan kaku. Kapasitas residu meningkat sehingga menarik nafas lebih berat. Yang bagian D, perubahan integumen. Terjadi dengan bertambahnya usia mempengaruhi fungsi dan penampilan kulit, di mana epidermis dan dermis menjadi lebih tipis, jumlah serat elastis berkurang dan keriput, serta kulit kepala dan rambut menipis. Rambut dalam hidung dan telinga meninggal, vaskularisasi menurun, rambut memutih atau uban, kelenjar keringat menurun, kuku keras dan rapuh seperti kuku kaki tumbuh seperti tanduk. Yang E, perubahan sistem persyarafan. Terjadi perubahan struktur dan fungsi sistem saraf. Saraf panca indera mengecil sehingga fungsi menurun serta lambat dalam merespon, dan waktu bereaksi khususnya yang berhubungan dengan stres, berkurangnya atau hilangnya lapisan milian akson sehingga menyebabkan berkurangnya respon motorik dan refleks. Yang nomor 2, perubahan mental. Lansia mengalami perubahan mental karena kurangnya adaptasi terhadap perubahan proses penuaan yang dialaminya. Semakin menua, semakin muncul beberapa perubahan, diantaranya perubahan yang berhubungan dengan kondisi mental dan psikologis. Kondisi kesehatan mental dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, terutama yang berkaitan dengan kepribadian, dan dapat menimbulkan kecemasan, bahkan stres. Kepribadian dapat muncul melalui sikap, perasaan, dan perilaku.
Pada umumnya, lansia mengalami penurunan atau perubahan fungsi mental, baik dari segi berpikir, sikap, dan perasaan, maupun perilaku. Selanjutnya, upaya-upaya yang mampu untuk memperlambat usia biologis dari lanjut usia. Sebagian besar orang melakukan upaya memperlambat proses penuaan dengan cara menyeleksi makanan antara lain, hanya makan tanaman atau hewan muda, sementara yang lain dengan cara tidak makan garam berlebihan. Tentunya perlu penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. Pada dasarnya, upaya menghambat proses penuaan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup sehat. Yang kedua, jangan merasa sudah tua dan tidak berdaya. Yang ketiga, lakukan pekerjaan sebagai sebuah kesenangan. Yang keempat, hiduplah dalam lingkungan sosial yang sesuai hati nurani. Yang kelima, upaya selalu berpikir positif dan optimis. Yang keenam, jangan merasa sehat dan normal, hanya karena tidak merasakan keluhan yang serius. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.